Halo guys, selamat datang dan balik lagi bersama Jawa School. やめてよ。気持ちいい。 Kamu pasti tahu tentang wibu kan guys? Istilah ini memang kerap digunakan untuk menyebut orang-orang yang terobsesi dengan negara Jepang secara berlebihan. Banyak orang yang tidak menyukai wibu-wibu ini, bahkan tak jarang terlihat orang merendahkan para wibu dan menertawakannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kali ini kita punya ulasan mengenai mengapa wibu dibenci oleh banyak orang. Sebenarnya wibu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki obsesi terhadap kebudayaan Jepang secara berlebihan. Artinya, seorang wibu berusaha bertingkah seperti orang Jepang, berbicara dengan menggunakan bahasa Jepang, dan tak jarang merendahkan budaya sendiri. Jadi, kalau ada orang yang suka menonton anime, belum tentu ia adalah seorang wibu. Bisa saja dia hanya menyukai film animasi dari Jepang tersebut tanpa tertarik belajar budayanya lebih dalam. Lantas, mengapa orang-orang banyak yang membenci wibu? Berikut inilah alasan mengapa orang-orang banyak yang membenci wibu. Sudah terlanjur berkonotasi negatif. Banyak orang yang sebenarnya hanya ikut-ikutan saja, tidak menyukai wibu, mereka dianggap aneh dan susah untuk diajak bicara. Siapa namanya? Hal ini dapat terjadi karena kata wibu itu sendiri sudah terlanjur berkonotasi negatif di masyarakat, sehingga siapapun yang suka hal-hal berbau Jepang dianggap jelek. Parahnya, hanya karena orang suka nonton anime atau belajar bahasa Jepang langsung dijuluki sebagai wibu. Padahal hal tersebut belum tentu benar. Hidup sendirian dan mengabaikan aspek sosial. Wibu juga identik dengan kehidupan anti-sosialnya. Mereka lebih memilih untuk mengasingkan diri di kamar sambil menonton anime favoritnya di kamarnya yang penuh dengan poster anime. Akibatnya mereka acuh terhadap kehidupan sosial dan seolah-olah tidak membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu, pandangan negatif orang terhadap dirinya juga membuatnya semakin yakin untuk tidak berhubungan dengan dunia luar. Menyukai budaya Jepang secara berlebihan. Wibu selalu mengaku-ngakukan kebudayaan Jepang, terkadang secara berlebihan. Mereka ingin mengenakan pakaian Jepang hingga menggunakan bahasa Jepang dalam sehari-hari. Masalahnya, terkadang saking cintanya sama budaya Jepang, mereka sampai merendahkan budaya sendiri. Tentu hal tersebut sangat disayangkan karena mau bagaimanapun kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Dianggap kekanakan. Anime seringkali dianggap sebagai tontonan anak kecil, sama seperti kartun. Padahal anime pun memiliki ranting usianya sendiri, sama seperti drama Korea. Ujung-ujungnya orang yang menonton anime dianggap kekanakan dan tidak dewasa sama sekali. Justifikasi seperti ini justru muncul dari orang yang belum pernah menonton anime. Memang ada wibu yang sikapnya juga kekanakan sekali, tapi mengenalisir semua seperti itu tentu juga kurang elok. Terobsesi dengan karakter dua dimensi. Jika level wibunya sudah akut, biasanya seorang lebih memilih karakter dua dimensi sebagai pasangan mereka daripada manusia sungguhan. Mereka punya banyak sekali alasan mengapa memutuskan untuk memilih kekasih yang tidak berbentuk nyata. Tentu hal ini dianggap oleh masyarakat sebagai ketidaknormalan, bahkan tak sedikit yang menganggap wibu memiliki kelainan mental. Suka berbuat aneh dan norak. Apakah kalian pernah punya teman yang kalau lari tangannya diarahkan ke belakang, atau tiba-tiba berbicara dalam bahasa Jepang yang dicampur aduk sama bahasa Indonesia? Tingkah-tingkah aneh dan norak itulah yang membuat orang merasa ilfil dengan para wibu. Mereka tentu merasa malu jika ada temannya yang berbuat konyol seperti itu. Maka dari itu, banyak orang yang meninggalkan teman wibunya karena merasa malu dan tak sanggup berkawan dengannya. Jarang mandi. Julukan yang sering melekat pada wibu adalah bau bawang. Hal ini terinspirasi dari bau badan para wibu yang cukup menyengat. Katanya para wibu tersebut jarang mandi karena menghabiskan waktunya seharian di kamar untuk menonton anime atau membaca manga. Karena bau inilah banyak yang menghindari wibu. Kalau kalian penasaran, coba deh datang ke acara Jepang di kampus-kampus dan rasakan sendiri sensasi aroma bawang yang bertebaran.